Ya, hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan. Saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini. Siyam yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya. Siyam yaum Arafah. Suka agak keliru. Sebagian orang mengatakan saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siyam Arafah, puasa Arafah. Arafah itu menunjuk pada momentumnya. Ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu. Misal saja, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik. Itu pahalanya, Pak. Sehari aja, Bu. Sehari aja. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah. Ya. Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya. Masya Allah. Karena nggak dihukum, dan nggak dihukum, nggak dihitung. Itu cara berpikir yang keliru.
Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini? Saya tutup bagian terakhir, dan di sini nanti kita lihat bagian yang terakhir. Ada amalan khusus. Ya, amalan khusus. Jadi ini tadi masih umum ya. Bagi yang tidak berangkat haji, silakan keluarkan amal soleh, berpotensi dicintai Allah, diampuni dosanya. Yang kedua di antara amal soleh itu puasa. Yang ketiga di antara puasa ini, yang paling utama, coba jangan sampai tertinggal puasa Arafah. Taib. Yang keempat, ini yang paling khusus. Di antara orang yang tidak haji, ada yang akan melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh seluruh muslim. Disebut dengan kurban. Ya, disebut dengan kurban. Kan tidak setiap orang nanti bisa berkurban ya. Nah, ini saya baca satu aja sedikit ya, untuk melengkapi waktu. Setelah ini kita tutup dulu. Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini, pahalanya banyak Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang, potensi pahala nggak dapat, nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah, sementara orang berkurban seringkali cuma nitipkan uang kurban ke satu masjid atau satu tempat, terus nungguin sampai tanggal 10. Ya, sementara sunnah-sunnahnya nggak diikuti. Oh, itu nggak dapat pahala, sayang. Ya kalau cuma nunggu-nunggu saja, sayang. Ya, sayang, potensi nggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja. Ya, kita bacakan. Di antara yang pertama, kita lihat di hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Nomor hadis 1977, bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7, halaman 152. Untuk pembukanya. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, satu pembahasan. Babu nahyi man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa huwa muridu tadhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Babun nahyi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi ashru dzil hijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk, gitu kan? Wa huwa muridu tadhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban. Ya. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli, gitu kan? Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah pertama, ayyakhudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Saya ulang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak perlu. Ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uang ada, uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah, misalnya insya Allah tanggal 3 baru dapat, maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya. Karena ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan korbannya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Sifat larangan ini, sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak. Cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya? Kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya. Kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Yang ketiga, perhatikan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini
jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewannya. Bukan pada hewan. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat, menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahan ini terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan, khususnya di Indonesia, yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan ke sekian orang, 3 orang nerjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda. Dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya, larangan memotong kuku dan bulu binatang kurban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya. Nanti lebih jelas lah bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya di halaman 899 ditulis kitab kurban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya nggak salah, yang salah yang terjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang kurbannya. Ini sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baiknya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadisnya menunjukkan pada orang. Disebut oleh Nabi rambut. Pak, Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata basyar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Dan lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba. Nggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu. Gitu ya. Kalau kita rambut, jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari, lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masuk ke toilet, ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab. Yang ketiga, mohon maaf, ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika, itu mudah dipahami. Mohon maaf, nggak ada faedahnya, nggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Dan bagaimana caranya? Begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu nggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Jadi begitu hewan disembelih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari dirinya. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Nah, padahal sebagian dosa-dosanya sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sunnah yang pertama. Belum bagaimana nanti sunnah memilih hewan kurbannya, sunnah cara menyembelihnya, sunnah cara membagikannya, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya.